kita akan memulai materi baru, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Oke, pertama kita akan bahas karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Karakteristik bioma di dunia, yang pertama ada biosfer. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Di dalam biosfer ada interaksi antara organisme dan komponen lingkungan yang tidak hidup. Interaksi ini membentuk suatu ekosistem. Yang kedua ada bioma. Itu didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Selanjutnya, karakteristik bioma ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, ada suatu komunitas klimaks, yaitu komunitas atau satuan kehidupan yang sudah memiliki maksimal sehingga terjadi perubahan dalam kehidupannya lagi. Yang kedua, ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Contohnya, hutan gugur daun, hutan berdaun jarum, dan padang rumput. Yang selanjutnya, komunitas. Komunitas tersebut stabil sepanjang masa, kecuali jika ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas, seperti bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim global, atau gangguan manusia. Yang selanjutnya, bioma. Itu terbentuk karena interaksi antara unsur-unsur lingkungan seperti iklim, tanah, dan organisme hidup di kawasan itu. Selanjutnya, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Bioma tidak memiliki batasan yang tegas. Oleh karena itu, makhluk hidup dapat berimigrasi dari suatu bioma ke bioma lainnya karena alasan tertentu, seperti pada saat pergantian musim. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna antara lain kondisi cuaca dan iklim yang ada di permukaan bumi atau fisiografi, kondisi tanah baik sifat fisik maupun kimiawinya, serta kandungan air di dalamnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya yaitu iklim. Iklim adalah dominasi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah pada iklim cukup dominan mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Selanjutnya, suhu. Suhu adalah suatu ukuran derajat panas. Makhluk hidup memiliki rentang suhu optimum tempat mereka dapat bertahan hidup. Menurut Augustin Pedernal, berdasarkan hubungannya dengan suhu, ada 5 vegetasi. Kelima itu adalah megatem, xerophyta, mesotem, mikrotem, dan hekisotem. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya itu ada kelembapan, yaitu kandungan total uap air di udara yang dipengaruhi oleh suhu udara, angin, dan curah hujan. Kelembapan yang tinggi akan membantu ketersediaan air. Atas dasar hubungannya dengan tingkat kelembapan udara, tumbuhan dapat dikelompokkan atas xerophyta, mesophyta, hygrofita, hydrophyta, halofita, dan tropofita. Nah, kita lanjut ke angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada hujan. Curah hujan yaitu sumber utama air
Persebarannya dia sampai ke tumbuhan dan hewan dari tanah terbentuk akibat siklus hidrologi. Terakhir, faktor edafik. Faktor edafik menentukan sebaran spesies tumbuhan. Faktor edafik antara lain, kedalaman lapisan atas tanah mempengaruhi akses terhadap air dan nutrisi. Tekstur dan struktur tanah mempengaruhi kerapatan tanah. Muatan materi organik di dalam tanah mempengaruhi sifat tanah. Stabilitas tanah. Keempat, derajat keasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan berair dan menunjukkan tingkat asam atau alkalinitas. Terakhir, kejenuhan basah yang menjadi pasokan nutrisi penting yang optimal diinginkan untuk menghindari gejala kekurangan. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan hewan adalah faktor biotik. Komponen biotik yang berperan sentral terhadap sebaran flora dan fauna di suatu wilayah adalah manusia. Manusia dapat menjaga kelestarian dan mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna dengan mengubah lahan. Oke, anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.